Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan ya, ini produk yang terbaru P8 low. Sudah silan lah, suara pennya bising. Nah, ini suara pennya sudah tidak bising. Modelnya seperti ini. Nah, model seperti ini. Nah, ini colokan listrik. Nah, ini pompa kenapa saya taruh luar. Jadi kalau misalnya mampet atau pompa sudah lemah atau bocor pompanya ya, namanya umur pompa itu pasti adalah. Makanya saya taruh luar. Kalau extra fan mah nggak terlalu inilah, agak lama lah, tahunan lah extra fan mah. Extra fannya ini. Nah, ini desainnya kayak begini. Kenapa ini saya sambungkan ya? Ini namanya bekas dites kan, basah nih kelihatan. Nah, nanti kalau di sana mah tinggal tarik aja sambungan ini, selang. Nah, dua ini tinggal ditarik. Nah, ini saya lipat-lipat begitu kan. Nah, ini jadi nanti ini selang dua ini nyedot dan keluar airnya di sini. Jadi sudah simple, praktis gitu. Nah, karena peminatnya banyak, pengen yang simple ya, seperti ini. Nanti mah di pengiriman saya sambungan begini, takutnya namanya sisa air itu kan, di pengiriman takut nyipat ke power supply lah, yang membahayakan itu power supply. Nah, ini sudah praktis, simple. Ini tombol power, ini kan. Nah, ini displaynya untuk setting. Ini buat buka setting. Ini kebanyakan yang nyeting belum paham ya. Sekarang saya videokan lagi nih biar lebih paham. Untuk P4, P8 yang sistem low. Sekarang saya produksinya di low saja lah, cari aman untuk dipakai nonstop ya, 24 jam. Jadi biar lambat juga. Kalau udah satu hari mah, kalau udah suhunya di setting off mah dia hitungan tetap per jam. On otomatisnya misalnya di setting di 27, ini pertama nyalakan on chiller misalnya kan, tank kan itu ngedetek air kan. Kalau sudah off mah misalnya udah 7 dia otomatis off. Sudah off nanti dia hitungannya udah per detik, air naik itu berapa menit dia akan on kembali chillernya. Jadi udah tidak per hari lagi. Per hari mah itu jadi ngecek air awal on chiller ini saja. Oke, sekarang saya praktekkan untuk cara nyeting-nyetingnya chiller P8 ya. Nah, ini colokan listrik. Yang pertama, oke, sudah gini ya, anggap aja ini saya bawa pakai baskom ya, biar nggak ribet di akuarium ya. Anggap aja ini tank chiller, anggap aja tank chiller ya. Ini yang gelas ini saya anggap tank chiller, anggap saja tank chiller yang ini. Nah, sudah itu mana selang 2S, selang 2 ini kita cabut. Nah, buat nyedot air dan keluarnya. Oke, lalu sudah dicolokkan, on kan chillernya. Nah, dia akan nyala. Itu suara pompa ya, agak berisik. Nah, dia kan otomatis ini kan belum saya setting, masih di tunggu dulu, diamkan dulu nih sampai dia kan saya setting sekali. Saya setting di min 10 ya, sengaja saya setting 0. Ini bekas tes ya, nanti mah kalau di sana mah tinggal ngecek aja. Nah, untuk itu ya, untuk yang 2 selang ini masukkan salah satu untuk nyedotnya. Bukan, ini nyedot tuh, dia akan nyedot otomatis, air.
Nah, dia akan keluar. Jadi anggap aja ini tank ya, disedot nanti keluarnya dingin gitu. Oke, anggap aja ini tank ya. Kelihatan kan video? Oh ya, anggap aja ini tank ya, nyedot air. Tuh, kelihatan ya. Oke, gitu aja. Nah, dia akan mendeteksi di sensor ini. Nah, air misalnya sudah air 22,1 ya kan, display. Dia akan mendetek dulu air selama 1 hari awal on chiller ya. Ini saya ngitungnya on chiller. Ini awal on chiller ya. Oh, misalnya air ini di 26 misalnya, atau di sana 31 gitu kan. Nah, di sini ini air udah dikasih tes, sudah dingin. Anda mau bikin off misalnya di ini kan kedetek air misalnya di 226 ya. Anda mau bikin off-nya di 225 sekurang biar cepet tuh satu videonya, durasinya biar cepat ya. Pencet pertama yang paling kiri 1 2 3 kan. Anggap aja ini 1 2 3. Pencet yang paling kiri sekali. Nah, dia tanda kedip-kedip. Ini buat nambahin. Udah turun. Udah off tuh dia. Udah off nih, lampunya mati dia. Begini. Nanti dia akan on kembali. Oh, pompa juga off, nggak ngocor. Dia akan on kembali kalau suhu air di atas tadi. Misalnya setting gini aja dulu ya settingnya. Misalnya setting di saya setting sekali ya. Nah, kedip-kedip lampunya. Nah, ini ngurangin. Ini 28. Nah, saya mau setting di 20 ini nambahin, tuh angkanya akan nambah. Ini ngurangin yang kiri. Nah, saya mau di setting air di 21 atau di 27 misalnya pelagan. Ini kan air udah dingin ya. Saya setting di 22 lah biar pas. Oh, 22. Udah diamkan saja. Dia akan otomatis. Tuh, dia akan otomatis nyedot air. Otomatis akan nyedot air. Oh, air udah dingin sih, jadi cepet turun ya. Tuh, dia udah off lagi. Nah, kan? Nanti dia akan on lagi apabila suhu air naik. Ini kan off nih, nggak kelihatan kan? Nah, kelihatan lah. Apabila suhu naik tuh, dia akan naik lagi. Dia akan ngocor lagi air. Tuh. Dia akan off lagi. Terlalu cepat ya. Tunggu ini ke tunggu dulu. Kelihatan sih ya. Nanti mah menggunakan ini aja lah, apa sih namanya, dia akan on lagi tuh, suhu naik, jadi sudah otomatis dia nyedot air dan keluar airnya. Tapi kalau airnya sudah turun di saya tadi settingan di 22, dia akan off. Dia akan off pas suhu air tadi saya setting di 22 ya.
kelihatan nih air matanya, kelihatan itu kelihatan tuh. Tuh dia akan turun. Terus nanti kalau dia off itu lampu merah yang sebelah kanan ini nih, ada nih tanda lampu merah, dia akan mati lampu merah LED kecil ini. Untuk nyeting tidak mudah ya, tidak sulit ya. Kata saya tadi bilang, pencet ini sekali, kedip-kedip. Nah ini yang tengah ini buat nambahin, ini buat ngurangin, itu aja. Dua. Terus udah di setting misalnya. Oh tuh dia off ya, udah off. Nah, udah setting, udah diemin aja. Gitu, nggak sulit sih nyetingnya. Gitu. Dia akan off nanti apabila suhu naik dia on kembali. Terus dia berulang-ulang ngecek air otomatis. Gitu aja. Jadi hitungannya udah per detik, per menit ya. Kalau untuk awal ya minimal 1 hari lah kalau sesuai kapasitas ya. Kadang-kadang ini yang beli P4 nih kadang-kadang nggak mau di levelnya, nggak main di 25 ya, kadang dia di P4 itu 50 liter kan idealnya. Dia akhirnya kadang-kadang sampai 70 liter ada yang pakai gitu. Kenapa saya setting itu idealnya 50 liter, jadi 50 liter itu biar cari aman ya, bisa main suhu di atas 25 ke bawah gitu suhu airnya. Kalau bisa kasarnya lah bisa ke handle gitu ya. Tapi ya kalau anda mau nyeting di 26 27 ya nggak masalah, yang pentingnya itu udah sesuai idealnya gitu. Tapi kadang ada yang pakai sampai di atas ideal, misalnya 70. Nah itu paling ya ada bisa turunnya antara 26 27 lah gitu, jadi hitungan saya. Ada yang pakai 80 liter katanya suhu dari 32 derajat, air 80 liter dia bisa turun katanya 2 hari itu 28. Menurut saya udah bagus, udah dari 80 liter terus dia menggunakan selama 2 hari bisa turun 28 derajat, itu menurut saya udah bagus. Cuma kan kalau level standar akuarium kan 27 ke bawah gitu kan. Kalau bisa mah ya antara 70. Kemarin juga ada yang beli katanya P4 itu pakai 70 liter bisa di 26, ya alhamdulillah saya bilang. Emang sih ini sistemnya lewat ya, lambat tapi aman gitu untuk pakai nonstop. Ya ini P4. Terus begitu aja berulang-ulang. Oh iya nih, suatu penghargaan juga nih buat saya ini. Aduh, hasil karya kreatif Indonesia bisa sampai ke Malaysia, negeri tetangga. Ini dia nih, saya mau kirim hari ini dari Muhammad Solihin, Motville 2 Taman Sungai Besi, Kuala Lumpur, Malaysia. Aduh, ini suatu kebanggaan nih buat saya ini. Hasil karya Indonesia bisa masuk ke ini P4 ini saya mau kirim buat sampel. Ini sudah styrofoam berat 2 kilo. Hari ini saya mau kirim ke Malaysia buat sampel. Katanya sih kalau di sana penghobi Malaysia itu cuma mainnya di 25 liter dan 50 liter. Wah itu kata saya emang tidak masalah mau 25 liter atau 50 liter, mau 100 liter gitu kan. Itu juga menurut saya udah satu kebanggaan sih, negeri tetangga ini Upin Ipin mau ambil produk saya dagang gitu kan. Sampel dulu, mungkin dia beli buat sampel. Nah itu menurut saya suatu kebanggaan juga sih buat saya kalau buat sampel. Nanti kalau sudah minat, mudah-mudahan lancar kasih rezekinya ini kerjasama dengan orang Malaysia ya. Satu harapan juga sih rezeki ya, satu kebanggaan juga buat saya, bukan segi materi.
Kalau banyak mungkin saya bisa kurang ya, kalau misalnya nanti cocok itu ya kemungkinan saya tidak bisa apa namanya mastiin bisa nyetok banyak ya, karena personilnya juga masih sedikit timnya gitu kan. Ya alhamdulillah juga sih atas kepercayaannya juga ini orang Malaysia order satu sampel 1 unit, ngasih dana full ya tanpa DP. Itu suatu kehormatan juga buat saya untuk negara tetangga Malaysia. Untuk yang di Brunei saya tidak sanggup ya kalau langsung order 100 unit itu. Anda percaya mungkin saya bisa nyanggupin asal Anda ngasih dananya full lah gitu ya, atau minimal 3/4 lah. Insya Allah saya juga akan amanah lah gitu ya, buat apalah kalau saya tidak jujur gitu kan. Justru saya merasa dirugikan kalau saya tidak jujur ya, karena dimakannya juga tidak berkah gitu ya, karena saya sudah yakin juga gitu hukum Allah itu maha adil, maha tahu gitu kan. Jadi tidak mau saya mau cari rezeki yang tidak halal gitu ya. Untuk yang di Brunei saya tidak bisa ngejamin bisa nyanggupin 1 unit. Kalau Anda percaya maksa mau 1 unit, saya masih bingung di bidang pengirimannya luar negerinya, agak ribet juga ya. Soalnya ini juga saya mau nyoba di kantor pos. Kalau di JNE itu agak berat ongkirnya, kantor pos agak ringan. Lagi pula Malaysia tidak terlalu jauh gitu dengan Brunei. Kalau Malaysia mungkin saya bisa kerjasama ya, karena ongkirnya tidak terlalu berat sih menurut saya. Saya cek aja itu yang 6 hari berat ini kan P4 ini beratnya tadi saya prediksi sama packing ya, Pak Muhammad nih yang solehin kemarin hitungnya 3 kilo ya. Ini aslinya kan 2 kilo, tapi saya coba dulu packing biar ini ya, packing bagus sih. Saya udah double styrofoam ya, ini 2 kilo saya bikin 2 kilo pas. Ini styrofoam kayak gini nih, nah kayak gini nih styrofoam ini tebal 1,5 mili. Saya bikin 2 lapis. Itu ada kelebihan, kemarin perjanjiannya 3 kilo ya, tapi saya buat ini pengiriman 2 kilo ya. Itu mungkin ada lebihnya ya, 1 kilo mau diambil silakan gitu kalau misalnya, atau disimpan dulu, nanti kalau misalnya mau order lagi tinggal dipotong aja gitu ya yang ke Malaysia ini. Oke, gitu aja cara settingnya ya. Tuh dia otomatis gitu aja terus berulang-ulang. Ngocor nanti kalau sudah sesuai, nah, dia off, tidak ngocor lagi. Oke, gitu aja. Oke, ini mah ini Jakarta ini mah pengiriman Jakarta. Ini kalau Jakarta, Aceh, Kalimantan, Medan, Sumatera gitu kan, sama Irian Jaya udah nggak aneh. Ini baru kali ini saya nih mau ngirim ke Malaysia. Suatu penghargaan juga nih negara tetangga. Mudah-mudahan ada rezekinya, dia mau ambil produk saya, mau kerjasama usaha lah. Jadi karya saya itu mau dijual di sana mungkin. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya. Menurut saya sih, saya udah yakin kalau di segi bidang yang produk saya sekarang ini P4, P8 atau P6 gitu ya, yang lawat lah istilah kasarnya, awet menurut saya. Soalnya dari pengalaman saya produksi, dari orang-orang yang sudah beli komplain, kelemahannya sudah saya perbaiki lah.
terakhir itu saya udah mulai yakin itu di P6 yang saya upload video P6 itu. Timbun agak ini matiin dulu. Nah, P6 itu menurut saya udah hasil yang sempurna ya. Video kemarin itu video berapa bulan lalu itu udah bagus lah menurut saya. P6 udah yakin saya tuh kualitasnya, masalah bocoran lah apa sudah tidak ada lagi. Cuma kalau masalah desain box ya maklum lah, namanya suka berubah-berubah desain, tapi intinya mah sesuai dengan deskripsi ya. P6, P4, P6, P4, P6, P8 gitu. Isi komponen sesuai. Kalau masalah ada perbedaan dari tim yang buat desainnya, mungkin mereka mencari solusi terbaik ya. Maksudnya lebih simpel ceritanya mah, pengen simple praktis lah intinya ke situ niatnya mah. Tapi masalah komponen sama aja, cuma desain maklum lah bukan buatan pabrik ya, karena suka berbeda-beda. Nah gitu aja untuk penghobi chiller akuarium Indonesia. Terima kasih atas dukungannya, telah sampai berkembang dengan baik. Nah, kenapa sekarang kayak pompa ini saya taruh luar ya, karena kelemahannya di pompa ini kan ada umurnya gitu kan, suka mampet lah, suka ini, makanya saya taruh luar. Jadi kalau mau ganti banyak part-partnya mudah sendiri, cuma buka solder doang, dua pin kaki ini, dua kabel baut 4 udah tinggal ganti bisa gitu. Kalau kipas mah mungkin tahunan ya, udah berapa bulan ini yang di lau ini awet-awet saja kipas mah pen. Desainnya paling bersih-bersih aja pen mah, ada baut-bautnya juga tuh, baut-bautnya ada, baut-bautnya ada, jadi gampang untuk bersih-bersih ya. Antara ini aja perawatannya, bersih-bersih pen ini, pen gitu kan. Kalau power misalnya ada kerusakan atau apa buatan pabrik ini kan, ada bautnya, buka baut aja, itu simpel, baut saja ya. Itu aja, tidak ada lagi untuk segi perawatan. Hanya kipas saja bersih-bersih, ini tanpa gas ya, termoelektrik lah, Peltier kata orang sini mah, Indonesia mah. Kalau menurut saya termoelektrik itu kan bahasa pembuatnya. Nah itu aja pompa, ini selang, tank 2. Nah ini masuk ke tanknya. Desainnya yang sekarang mah panjang 24, tinggi 20-an, 19 atau 20 tinggi box ini ya. Nah untuk masalah ini ya, jarak antara dinding sama ini hisap udara ya, ini kanan kiri kasih aja maksimal 1 jengkal. Kalau yang ini depan mungkin belakang lah minimal 2 jengkal ya, masih jarak. Dia harus sirkulasi udaranya harus lepas, tidak boleh ketahan, tidak bisa di dalam lemari atau dalam kabinet gitu. Kalau kabinet ada saya yang buat untuk kabinet, chiller buat kabinet ada. Oke, power supply 20 ampere. Ini sistemnya load semua, jadi cari aman, cari awet ya. Mudah-mudahan ini menurut saya udah final ya, hasil terbaik. Sudah tidak ada komplain dari bulan-bulan lalu itu. P6 sudah bagus. Kalau ada kelainan desain displaynya beda-beda atau box ya, bisa maklumin lah, mencari yang terbaik. Ini bukan buatan pabrik ya, desain boxnya ini buatan kerajinan karya Indonesia. Pengennya sih kalau sudah produksi banyak gitu, pengen saya mau dibuat desain boxnya itu dibuat oleh pabrik gitu ya. Mungkin harga juga bisa continue ya, lebih murah gitu kalau banyak yang ngambil. Nah, apalagi ini ada yang mau kerjasama pihak-pihak
ya dari model Malaysia gitu kan, mau ambil produk saya itu suatu kebanggaan, karya saya dijual ke sana, apalagi dikembangkan gitu kan. Aduh, merasa bersyukur sekali karya saya bisa sampai ke sana gitu. Mungkin harga bisa berkurang lah kalau ngambil kuantiti banyak lah gitu kan. Oke, terima kasih, gitu aja ya untuk cara-cara setting ini. Tidak sulit kok, tinggal pencet sekali tadi, kedip-kedip. Ingatkan ya, tadi diulang-ulang aja videonya untuk masalah setting ini. Tengah ini buat nambahin, paling kanan ya, ini ngurangin, tengah nambahin, kanan ngurangin. Nah, pencet sekali tanda lampu kedip-kedip, nah itu bisa dia. Kalau belum kedip-kedip dia tidak bisa. Terus misal pencet sekali kedip-kedip, terus anda mau ngurangin atau mau nambahin, tekannya terus sampai sesuai dengan keinginan anda, angka gitu kan, udah diemin, nanti dia akan normal kembali seperti tadi. Itu aja. Oke, sip. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.